Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa hoax, sebutannya hoax ya. Jadi selama ini kita bilang hoax, padahal hoax supaya lebih tepat dan benar ya. Ini setelah konsultasi jangan penyebutannya hoax. Selamat pagi rekan-rekan media semua. Terima kasih telah hadir pada hari ini, mengingat agenda pemilu sudah semakin dekat. Tadi lewat KPU, udah tinggal 109 hari lagi. Saya ingin menyampaikan bahwa kita harus bersiap merespon penyebaran hoax terkait pemilu yang belakangan ini meningkat penyebarannya. Kementerian Kominfo mencatat bahwa sepanjang 2022 hanya terdapat 10 hoax pemilu. Namun sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 98 isu hoax pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoax dibanding tahun lalu. Secara khusus, meski terlihat fluktuatif, sejak Juli 2023 terjadi peningkatan signifikan dari bulan ke bulan sebelumnya. Data detail tentang rekapitulasi hoax pemilu bisa rekan-rekan lihat dalam ilustrasi di layar. Nanti dibagikan. Penyebaran hoax dan disinformasi meski beragam dapat ditemukan di berbagai media sosial. Catatan kami menunjukkan penyebaran hoax dan disinformasi terkait pemilu paling banyak ditemukan di platform Facebook yang dimiliki oleh Meta Platform. Saat ini kami telah mengajukan takedown 454 konten kepada pihak Meta. Kondisi ini tentu harus menjadi kekhawatiran kita bersama bahwa hoax pemilu sebagai salah satu bentuk information disorder tidak hanya menurunkan kualitas demokrasi, tapi juga berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Akibatnya pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi dapat terkikis integritasnya serta menimbulkan distrust, ketidakpercayaan antar warga bangsa. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu kami menemukan disinformasi bahwa Pak Prabowo gagal mencalonkan diri sebagai presiden setelah MK kabulkan batas usia. Selain itu sebelumnya beredar disinformasi KPU menolak pendaftaran Ganjar Pranowo menjadi capres karena ingin menjegal Anies Baswedan. Belum lagi ada lagi tidak hanya menyasar para baca pres dan bacawa pres, isu hoax dan informasi yang kami temukan turut menyasar reputasi KPU dan penyelenggaraan pemilu untuk menimbulkan distrust terhadap pemilu kita. Contoh hoax lainnya adalah kami menemukan konten terkait temuan uang palsu di Pandeglang yang akan digunakan untuk membeli suara pada Pilpres 2024. Dan disinformasi penerbitan draft surat suara Capres-Cawapres 2024. Padahal KPU belum melakukan penerbitan atau pencetakan surat suara. Oleh karena itu, rekan-rekan media sekalian, seiring dengan narasi pemilu damai 2024, Kementerian Kominfo juga mendorong kampanye Awas Hoax Pemilu 2024. Melalui kampanye ini kami berharap dapat menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih berhati-hati pada saat menerima dan memberitakan informasi terkait pemilu. Sebagai langkah untuk memberantas hoax pemilu, Kementerian Kominfo akan melakukan langkah-langkah strategis meliputi: 1. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya hoax pemilu dan pentingnya memverifikasi informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Sama dengan lembaga penegak hukum, platform media sosial dan masyarakat untuk terus mengidentifikasi dan melawan penyebaran hoax pemilu. Yang terakhir, meningkatkan upaya patroli siber dan penerimaan aduan masyarakat terkait hoax pemilu. Namun semua upaya tersebut tentu tidak dapat serta-merta menanggulangi hoax pemilu. Kami membutuhkan kerjasama seluruh masyarakat agar dapat menangkal hoax. Beberapa tips bagi masyarakat agar dapat menangkal hoax dan disinformasi diantaranya: 1. Jangan terpancing berita yang sensasional.
yang memicu emosi kita dan membuat kita membagikan berita tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. 2, pastikan bahwa sumber berita tersebut dapat dipercaya dan memiliki reputasi baik, dan pastikan bahwa berita tersebut didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukan hanya berdasarkan opini subjektif. Ketiga, bandingkan berita ketika menemukan berita yang terdengar mencolok atau kontroversial. Carilah informasi serupa dari beberapa sumber yang berbeda untuk memastikan kebenarannya. Sebagai penutup, saya mengajak seluruh elemen publik, khususnya rekan-rekan media, untuk secara proaktif membantu mencegah penyebaran hoaks dengan menghadirkan konten jurnalistik yang akurat, tepat, dan berkualitas. Harapannya berita terkait pemilu tidak sekedar mencari sensasi belaka, karena rekan-rekan media memiliki andil penting sebagai pilar keempat demokrasi untuk menjaga kualitas dan integritas pemilu. Pesta demokrasi kita kepada seluruh masyarakat harus kita terus sama-sama melawan hoaks dengan memeriksa informasi yang diterima, tidak menyebarkan jika mengandung hoaks, dan tentu tidak membuat hoaks. Kami berharap kita bersama-sama bisa mewujudkan pemilu damai 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mas Seni mau ada tambahan? Silakan. Ya. Terima kasih Pak Menteri, rekan-rekan media sekalian. Jadi kita juga selain melakukan press conference hari ini, khususnya kita juga ingin mengingatkan sudah mulai digunakannya AI dalam menciptakan hoax. Kemarin mungkin teman-teman juga sudah melihat bahwa video Presiden tahun 2015 dilakukan editing menggunakan AI dan seolah-olah Presiden mengucapkannya dalam bahasa Mandarin. Dan itu kita lihat, dan ini harapan kita masyarakat mulai hati-hati karena penggunaan AI ini sudah makin canggih dan sudah mulai bisa digunakan untuk melakukan editing. Yang tadi kuncinya adalah carilah informasi dari sumber-sumber terpercaya, khususnya dari media-media yang hadir saat ini. Karena nggak mungkin berita-berita besar tidak diliput oleh media-media. Itu harapan kami, dan dengan demikian kita bisa menekan penggunaan penyebaran hoax, khususnya penggunaan hoax yang kalau kita lihat sepintas tuh hampir seperti aslinya. Itu sangat penting karena pasti dengan kemajuan teknologi ini para pemain-pemain pun juga sudah mulai menggunakan teknologi ini. Itu tambahan dari saya, terima kasih. Baik, sudah cukup, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya kepada rekan-rekan media, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan media dimohon dapat mengajukan pertanyaannya sesuai dengan materi yang disampaikan pada hari ini. Dan sebelum mengajukan pertanyaan, dimohon juga untuk menyebutkan nama dan juga asal medianya. Silakan. Ya kan Pak, tadi disebutkan kalau di media sosial kan salah satunya paling banyak di Facebook ya Pak. Dan penyebarannya kan juga untuk hoax ini di medsos. Nah ini ada langkah tegas nggak sih Pak dari Kominfo akan memberikan sanksi misalnya ke platform tersebut kalau tidak segera menurunkan hoax-hoax tersebut. Karena kemarin kalau dari pernyataan Pak Usman Kansong katanya dikasih waktu 1 kali 24 jam kan Pak. Nah itu gimana Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Mas dari CNN, Damar dari CNN, bahwa kami sudah bekerja sama dengan semua platform sosial media. Dengan Meta, karena Meta punya hashtag bijak bersuara. Jadi kami sudah berdiskusi, bekerja sama dengan Meta untuk mendukung terwujudnya pemilu damai 2024. Dengan Google juga, karena Google hashtagnya tuh yuk pahami pemilu. Jadi untuk sama-sama kita menghindari narasi-narasi atau hoax yang bertebaran di platform sosial media. Termasuk yang lain, TikTok dan lain-lain. Jadi untuk menumbuhkan kualitas demokrasi. Soal 1 kali 24 jam, ya mereka juga punya komitmen untuk segera men-take down semua konten yang
teridentifikasi sebagai sebuah hoax, begitu, dan melanggar Undang-Undang ITE, begitu, ya Mas ya. Komitmennya udah jelas, jadi selalu kalau ada hoax cepat dalam waktu kurang lebih 1 kali 24 jam sudah di take down dari platform, begitu. Terima kasih Mas. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum Pak Menteri, saya Bobby Pak dari media medcom.id. Izin bertanya Pak terkait dengan efek jera mungkin dari sanksi pidana mungkin Pak, ini koordinasi dengan Mabes Polri bagaimana? Karena mungkin kalau misalkan konten di take down aja kan mereka bisa membuat atau bisa mendistribusikan kembali konten-konten lain untuk menyebarkan hoax. Tapi kalau mungkin ada efek sanksi pidana kan membuat mereka lebih berhati-hati atau mikir 2 kali lagi Pak untuk buat konten hoax. Ini bagaimana? Dan kalau mungkin selain itu apakah ada ini Pak dari mungkin dari sisi Kominfo-nya apakah ada sanksi lebih tegas Pak selain take down atau bagaimana? Terima kasih. Yang pasti kita ingin membangun narasi pemilu damai dan mewujudkan integritas dan peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia pada perhelatan pemilu 2024 ini. Langkah-langkah take down itu kan bagian dari upaya agar kontennya, penyebarannya terhambat atau hilang dari platform sosial media. Kalau soal langkah hukum atau tindakan hukum itu nanti kita lihat, kita mengacu pada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pemilu, karena jelas di Undang-Undang Pemilu juga nggak boleh ada dilarang melakukan fitnah, hoax dan sebagainya gitu loh. Nanti soal proses hukum kita pasti kita berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk sama-sama kita menangani masalah hoax di ranah digital, begitu. Nah kita kan gini loh, kita kerjasama dengan Bawaslu, aparat penegak hukum, KPU untuk narasi pemilu damai dan sebagainya. Soal pelanggarannya kan nanti didivisiin, begitu loh. Tapi kan biasanya kalau dari case pemilu-pemilu sebelumnya pelanggarannya kan bukan oleh tim resmi, biasanya tim setengah resmi atau tim bayangan. Jadi agak sulit dijerat. Tapi yang ininya pasti akan kita akan teruskan juga ke ranah hukum jika dipandang itu betul-betul memenuhi unsur-unsur perbuatan atau tindakan melawan hukum. Begitu ya? Ya belum, sementara belum, nanti begitu. Kalau ada yang melaporkan ya kita ini. Ya silakan Pak Sini. Ya, kalau kita... Terima kasih Pak Menteri. Jadi kalau kita lihat dari video yang kemarin itu dan kita coba memahami bahasa, kita pakai penerjemah, isinya sama. Cuma itu kan mendisinformasikan karena kejadiannya kan seolah-olah diberitakan ini kejadiannya di Cina dan pada saat pertemuan Pak Jokowi ke Cina kemarin, padahal itu kejadian tahun 2019. Kalau dari narasi yang diucapkan setelah kita cross check dengan penerjemah sama dengan narasi bahasa Inggrisnya. Nah ini ada tujuannya disinformasi. Nah kalau yang tadi terkait pidana tadi, kami tidak akan mentolerir hoax-hoax yang menimbulkan kerusuhan. Banyak akan terjadi 2019 dan kita ambil tindakan tegas. Jadi kalau begitu sampai menimbulkan kerusuhan, kita ambil aktornya. Nah ini justru tadi kami ingatkan bahwa saat ini sudah mulai penggunaan AI dalam menciptakan disinformasi maupun hoax. Ini yang ini bagian daripada namanya pre-banking. Kita mengingatkan masyarakat bahwa akan banyak hal-hal kayak gini. Untuk itu sangat penting untuk tabayun atau check and recheck. Carilah informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Dan kami pun menyajikan, kami punya itu list-list tentang hoax-hoax. Nanti juga teman-teman wartawan akan dibagikan yang hoax-hoax pemilu. Contoh-contohnya kita bagikan, nanti dari Humas akan membagikan. Itu Pak. Ya kalau kita tadi pakaikan kita nggak tahu nih apakah tujuannya apa nih karena isinya sama. Ini kita ingin pelajari ini apa narasinya apa yang ingin dibangun, framingnya apa ini. Nah ini itu jadi kan. Kalau misalnya isunya mengadu domba SARA. Sekarang saya tanya kalau SARA apa bisa ini nggak mengundang kerusuhan? Ya makanya. Tapi kalau fitnah cuman misalnya
ijazahnya palsu. Kan enggak. Jadi kan kita lihat itunya juga, tone-nya dong. Yang mengadu domba, yang meresahkan masyarakat, mengganggu sendi-sendi berbangsa dan bernegara, pasti langsung kita proses secara hukum. Gitu. Kan hoax ada yang macam-macam, misalnya hoax satu capres mantan cover boy misalnya. Nah, itu hoax kan, tapi menimbulkan kerusuhan enggak hoax itu? Kalian kan mesti cerdas juga dong, iya kan? Misalnya apa capres itu apa hobi pisang goreng, makan pisang goreng misalnya. Padahal enggak gitu kan. Hoax begitu kan, hoax ada yang tarafnya kita lihat gradasinya dong. Cuman kalau yang udah ini menggunakan apa media kampanye, mempolitisasi agama dan sebagainya, etnis dan lain-lain, nah itu menurut saya udah mengganggu apa persatuan dan kesatuan negara kita. Ya, saya pikir itu. Yang cewek dong gantian dong. Kamu cowok gantian dulu. Dikit dong Pak, dikit aja satu. Saya Ronggo Pak dari Republika. Ini kan hoax di Berantas Pak ya. Gimana dengan buzzer-buzzer yang mengamplifikasi hoax itu Pak? Apakah ada penindakan terhadap mereka juga? Udah, pokoknya yang gitu-gituan pasti ada aturannya, pasti langsung kita take down. Tegas kita. Ya. Orang kita ada mesinnya kok. Mana ini akun pseudonym apa ntar kita sikatin semua. Ya. Nah, gitu dong. Pagi Pak, saya Vira dari RRI. Pak mau nanya terkait dengan yang tadi soal AI. Sebenarnya Vira Pak. Sebenarnya saat ini regulasinya ada nggak sih Pak untuk mengatur pemanfaatan AI itu sendiri? Apakah nanti ada sanksi-sanksi di dalamnya seperti itu Pak? Terima kasih Pak Menteri. Jadi kalau teknologi kami tidak mengatur, tapi penggunaan teknologi itu kita atur. Penggunaannya, karena AI ada digunakan untuk kebaikan, umpamanya feature-feature financial, marketing segala macam banyak. Tapi begitu digunakan salah digunakan, ya itu baru kita tindak dan ada aturannya. Jadi kan sama saja kita bilang pisau kan bisa membantu kita untuk menyiapkan makanan, tapi bisa untuk menodong. Begitu dia buat menodong, ya itu adalah pelanggaran. Jadi bukan menyalahkan teknologinya, tapi siapa menggunakan untuk apa? Ada dong, ada undang-undang ITE, kalau terkait keuangan ada undang-undang OJK, kalau terkait kesehatan ada undang-undang kesehatan, penggunaannya sudah ada aturan. Ada pengaturan penggunaannya. Yes. Iya sama. Iya undang-undang ITE dan undang-undang pemilu. Nah, itu dong ada keseimbangan gender. Ya pagi Pak, saya Hani dari Uzone ID. Mau tanya sedikit soal kenapa sih platform Facebook itu justru yang menjadi sarang hoax gitu, walaupun dia memang banyak gitu kan jumlahnya, tapi ada nggak sih riset kenapa Facebook gitu yang jadi sarang hoax dibanding mungkin let's say Twitter gitu Pak? Kasih Pak. Kamu ini nanya kenapa Facebook paling banyak, ya dia paling banyak penggunanya di Indonesia, ya pasti paling banyak secara jumlah ya, secara kuantitas begitu. Oh iya. Karena Facebook ini kalau dalam data kami, Facebook itu sosial media yang paling banyak digunakan di Indonesia. Dan sejarahnya dipakai selalu untuk political campaign. Seperti itu Mbak. Iya, karena Facebook kan mudah, penggunaannya juga sudah sangat lama dan memang sudah akrab di masyarakat Indonesia, begitu loh. Tapi mereka Meta Platform sudah punya komitmen dengan kita, pokoknya mau membantu menjaga kualitas demokrasi dan integritas pemilu ini, sehingga mereka juga berkomitmen untuk menyapu atau men-take down konten-konten yang mengandung hoax dan ujaran kebencian. Begitu ya Mbak ya? Yuk. Terakhir. Livia dong, udah telat dateng, nanya dulu, nanya belakangan. Iya Pak, tadi kan ngomongin dari sisi pemerintah ya Pak, kalau dari sisi komunitas gimana Pak? Kan kita punya siberkreasi ya Pak, cara Kominfo menggandeng siberkreasi ini untuk membuat pemilu 2024 ini damai gimana? Makasih. Kami dengan komunitas siberkreasi ini juga menggandeng seluruh komunitas masyarakat itu dengan literasi digital yang terus kami selenggarakan untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya ranah digital Indonesia ini menjadi ruang yang sehat, yang sejuk, yang juga membantu terwujudnya pemilu yang berkualitas, pemilu yang damai,
pemilu yang menyehatkan gitu dan menumbuhkan kualitas demokrasi kita dengan gagasan-gagasan yang cerdas, penuh kegembiraan yang penting, funky dulu yang penting. Bahwa pemilu kita ini, pesta demokrasi ini harus kita maknai sebagai pemilu yang penuh dengan kegembiraan, kesukacitaan. Kalau dalam bahasa kampus, waktu saya di kampus adalah make politik more fun, make fun more politik, begitu. Jadi membuat politik lebih bergembira dan membuat kegembiraan lebih politis, begitu. Ya, cocok? Oke. Terima kasih. Baik. Ya. Baik. Terima kasih ya.